3 ibu, 1 bapa. Setuju, Bu? Hah? 3 ibu, 1 bapa. Setuju? Tanah tadi yo, ngapa ledak pula? Nah, tu jangan cepatnya ngeyon su, lalunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita. Ada Abah Haji Abdullah, ada orang tua saya Dr. Andas Haji Baihaqi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Bapak Ketua RT, seterusnya yang sama-sama kita hormati Ketua Penitia Peringatan Maulid Nabi Masjid Samaratul Iman. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak jamaah dari beberapa masjid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Masjid Samaratul Iman yang insya Allah dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di jamaah yang sangat mulia ini, majelis ta'lim, tempat kita menimba ilmu. Tentunya dengan kehadiran kita semua pada malam hari ini sesuai dengan niat kita. Pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan kelipatan pahala yang berlipat ganda. Lupa saking enak nengok orang tua saya Bang Haji Mullah Hasibuan, dai Kelurahan Muara Bulian, baru balik gue dari Mekah. Abang Hatta baru balik gue dari Mekah, lagi mampu Masjidil Haram. Kemudian salawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini di Masjid Samaratul Iman ini penceramahnya khusus orang yang kolukili sekolah. Karena malam tadi ngundang penceramah dari jauh, Simpangaro dari jauh juga, Nurul Iman, Nurul Islam juga dari jauh. Untuk Samaratul Iman mendekat kolam. Tidak payah susah ngundangnya, bermotor sampailah. Alhamdulillah tadi 5:30 dari Jambi rapat dan kinilah sampai di Siko. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin tidak ada sehebat yang diundang dari jauh, ya, tidak ada sehebat itu, kena nan tepiko lah. Cuman kalau yang tepiko, kalau yang sebut nan sehari-harian disebut itulah, yang disebut gawe kita sehari-hari itu disebut, kena kita nampak. Ibu bapak yang berbahagia, kenapa kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW disebut dengan Maulid? Karena Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Di samping beliau Nabi yang terakhir, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat. Kemudian beliau Nabi penyempurna dari Nabi-Nabi yang sebelumnya. Beliau selaku Nabi yang terakhir dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma kana Muhammadin aba ahadim min rajulikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang manusia, tetapi dia adalah manusia, utusan Allah, merupakan nabi yang terakhir. Jadi tidak ada lagi nabi sudah itu. Kita 10 tahun yang lalu dihebohkan Bapak Ibu, ada yang ngaku nabi. Menurut catatan saya di Indonesia kok sudah 13 orang ngaku nabi. Sudah 13 orang. Ada dulu pelatih bulu tangkis ngaku nabi, namanya Sidik. Ya, ya, pelatih, tapi kok ada pelatih bulu tangkis. Ya. Yang kedua tukang gunting, namanya Sayuti. Ya. Mau mengaku nabi itu. Sudah itu ada lagi di antara di Jawa sana, bawa dia ngaku nabi, membawa agama yang baru, agama Jasum namanya, Jawa Sunda. Maka yang seperti itu ketika kita tidak siap dengan ilmu kita, kita percaya dia ngaku nabi, akhirnya ditangkap polisi. Nah, polisi Indonesia hebat, bisa nangkap nabi. Selama itu tak ada. Wajib kita untuk tidak percaya. Kita kadang-kadang murah percaya, Pak. Murah percaya apa yang disampaikan orang, dia dapat wahyu, dia dapat ni dah. Tak ada lagi. Wahyu tak ada turun lagi. Jadi kalau ngaku nabi, wajib kita untuk tidak percaya. Selanjutnya, Rasul Nabi Muhammad sebagai nabi yang memberikan syafaat, yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Kita nanti ketika hari kiamat kita sibuk, laki tak tahu di bini, bini tak tahu dia laki, ayah tak tahu dia anak, anak tak tahu dia ayah, mertua tak tahu di menantu, menantu tak tahu mertua, datuk tak kenal di cucu. Kita sibuk dengan masing-masing mencari pertolongan. Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Pertama kita ngadap Nabi Adam. Nabi Adam tak mampu memberikan pertolongan. Ngadap lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh tak mampu memberikan pertolongan. Ngadap lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak mampu memberikan pertolongan. Nah, ngadap lagi Nabi Isa. Nabi Isa pun tak mampu memberi pertolongan. Akhirnya menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walulah diberikan pertolongan. Maka disebut dengan syafaat. Syafaat Nabi kapan kita dapatkan? Sejak dari kita di dunia sampai ke akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau bukanlah karena syafaat Rasulullah SAW, kita tidak ada macam ini pakaian. Pak Humaidi tidak ada macam tu pakaian. Pak Didi tidak ada macam tu pakaiannya. Siapa? Allah Nabi Muhammad memberikan pertolongan kepada umatnya dengan memberikan ilmu pengetahuan. Dua. Ketiga, Nabi Muhammad yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh, dijelaskan lagi dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri tauladan, contoh teladan pada diri Rasulullah. Ini dasar kita peringatan Maulid Nabi, Bapak Ibu. Dasar kita memperingati Maulid Nabi surah Al-Ahzab ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Di situ Allah memerintahkan kita meniru, mencontoh, mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menyuruh kita mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad seorang manusia. Jadi kalau manusia niru manusia, insyaallah bisa. Ya, Pak Dai. Ada. Manusia niru manusia bisa.
Tak ada Allah nyuruh tirulah malaikat yang taat. Tak bisa kita nurut. Kerana malaikat tak punya nafsu, nyo tak mikir nak makan, nyo tak mikir nak tik kebun sawit, nyo tak mikir nak tik mobil dak, nyo tak mikir nak tik motor dak. Kerana dia tak punya nafsu. Makanya Allah memerintah kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun dia seorang manusia, sudah jelas berbeda. Basyarun la kal basyari, bukan sembarang manusia. Bukan sembarang manusia. Contohnya, kita punya ludah, Nabi Muhammad juga punya ludah. Tapi ludah kita dengan ludah Nabi Muhammad berbeda. Ludah Nabi Muhammad jadi obat. Ketika Abu Bakar Siddiq digosur, digigit kalajengking, mau berangkat hijrah, di saat itu Abu Bakar Siddiq tangannya bengkak, digigit kalajengking, tetapi tidak berani melapor kepada Nabi. Tetapi Nabi melihatnya dalam keadaan pucat, airnya to meleleh. Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, ada apa? Tidak ada. Kau takut hijrah? Tidak. Kenapa kamu pucat? Tidak. Pucat kamu tuh. Katakan, aku digigit kalajengking, diambil oleh Nabi Muhammad SAW, pegang tangannya, di ludahnya, sehat, bengkaknya hilang, sakitnya hilang. Coba ludah aku. Kalau ibu nak nyoba, kalau gigit lipan, bawa ke rumah, aku ludai, insya Allah tambah gedang. Beda ludah Nabi. Apa lagi bedanya? Tak ada semua saya sebut. Kalau semuanya tak cukup waktu. Apa lagi bedanya? Kita punya keringat, Nabi juga punya keringat. Apa bedanya Bapak Ibu? Keringat Nabi itu harum, bau kasturi. Maka kalau Nabi pulang dari berdagang, pulang dari menjalankan aktivitas, pulang tu Siti Aisyah ngambil kain lap, dilapnya, diciumnya, pahalanya besar, bau kasturi. Maka kalau ada ibu-ibu, kalau suaminya balik, dilap keringat, cium, besar pahalanya. Lebih besar pahalanya, kena lebih busuk. Maka keringat Nabi harum, keringat umatnya. Maka kalau di Nabi itu, kalau lalat ingap di badannya, itu jatuh langsung. Kalau kita lalat ingap, bersarang. Itu bedanya. Ada berapa tadi kelebihan Nabi? 3. Ingat tuh 3. Kita ngaji-ngaji dari panjang-panjang dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk meniru Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus memang untuk memperbaiki budi pekerti atau akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke atas dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Apa yang diperbaiki Bapak Ibu? Mohon maaf, sebelum Nabi Muhammad diutus ke atas dunia ini, disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyahnya luar biasa. Mohon maaf kepada ibu-ibu, sebelum Nabi Muhammad diutus, yang namanya perempuan tidak ubahnya seperti hidang di atas meja. Siapa nak makan, makan. Siapa nak nangkap, tangkap. Tidak ada bedanya dengan hidangan di atas meja. Tetapi dengan datangnya Nabi Muhammad, yang tadi perempuan menjadi santapan, menjadi penguas nafsu, diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang pemuda bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, siapa yang lebih dulu kami hormati antara ibu dan bapak kami? Dijawab oleh Nabi Muhammad, yang pertama ibumu, setelah itu ibumu, setelah itu
ibumu. Setelah itu baru bapakmu. 3 ibu, 1 bapak. Setuju, Bu? Hah? 3 ibu, 1 bapak. Setuju? Tanah tadi yo, ngapa ledak pula? Nah, tu jangan cepatnya ngeyon su, lalunya lagi. Diangkat derajat. Kenapa diangkat? Rasulullah memahami bahwa ada 3 pekerjaan perempuan yang tak bisa dilakukan oleh laki-laki, sehebat apapun laki-laki. Yang pertama, mengandung. Belum Pak Usaini ngatakan nyusui belum, ngandung dulu. Pertama mengandung, kedua melahirkan dulu, menyebang anak lu menuna nyusu, kedua melahirkan, yang ketiga baru nyusui. Dulu Ibu Arba'ina tuh sering nyanyi, dia main rebana tuh. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu, ibu. Betul? Enak tak? Lagi? Aku diundang siko ceramah, bukan you nyanyi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, 3 derajat kaum wanita dibanding. Cuman ibu-ibu mohon maaf, walaupun derajat kaum wanita 3, tapi kami tetap megang kendali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dari wanita. Cuman yang namanya pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatu. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinanmu akan diminta pertanggungjawaban. Kami jadi pemimpin dari wanita. Malangnya ketika istri kita, Bapak Ibu, ketika istri kita melakukan perbuatan dosa, kami dapat jatah dosa. Kami dapat bagian batang, kalau bahasa dusun saya. Ya, dapat bagian batang, dapat bagian. Kenapa? Kami seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istrinya keluar tanpa busana, tak ada ketutup aurat, kami dapat dosa. Istrinya merumpi di warung-warung, riba, nengok perangai orang lewat, kami dapat dosa. Maka orang tua-tua dulu tak boleh duduk-duduk pinggir jalan. Kena duduk pinggir jalan, apa perangai orang disebut galau. Lewat ibu yang agak kurus dikata, tengok ibu tu kurusnya ada tiup angin berhubu dia. Dekati gunung atau tu. Lewat pula nang gemuk, tengok ibu tu gemuknya ada 3 meter tak cukup bahannya tu untuk buat baju. Apalah gawe mata tu. Kami lah dapat dosa tu. Lewat pula ibu-ibu pakaiannya jilbab misalnya biru, baju kuning, rok merah. Malah dikata pula, tengok ibu tu pakai baju macam umul-umul. Kami dapat dosa tu, Bu. Ibu ngata itu tu kami dapat dosa, kami dapat bagian. Begitulah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi ini kita mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas peringatan Maulid Nabi mengingatkan kita macam mana memperingati kelahiran Nabi Muhammad, yang diperintahkan kita untuk mencontoh. Kini itu mencontoh ulang tahun Nabi Muhammad bela dulu bubuk. Bapak-bapak, kita banyak yang melenceng. Saya alhamdulillah malam ko yang kelima, maka dah datang tempat Pak Didik malam tadi. Itu selalu di spanduk di atas untuk membentuk karakter generasi muda yang akhlakul karimah.
tetapi dalam prakteknya jauh dari pembentukan karakter akhlakul karimah. Kenapa? Ulang tahun Nabi Muhammad, peringatan lahirnya Nabi Muhammad, kita isi dengan kegiatan yang sangat-sangat positif agamis. Dibuka oleh protokol Ummul Quran, ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, ceramah, sudah ceramah, doa, sudah doa? Hah? Kalau ada makan, nah jelas makanlah dulu. Itu peringatan Nabi Muhammad yang katanya mau kita contoh, tapi nyatanya sampai ke anak kita, cucu kita memperingati ulang tahunnya diplesetkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Cucu lahir yang ke-12, siapkan lilin gedang ke-12, siapkan balon 12. Kalau yang lahir sudah 16, mulai yang datang generasi muda yang remaja dengan berpakaian bawa pakaian adiknya. Tahu pakaian adiknya? Sempit. Ada yang baju lum sudah dibawanya. Padahal kita harus bersyukur umur panjang diberikan oleh Allah. Maka kalau memang nak niru peringatan Maulid Nabi, lahirnya Nabi Muhammad dan lahirnya anak cuci kita, maka kita harus ikut walaupun tak ada full. Panggil ustaz, panggil padai, panggil tokoh masyarakat, panggil tetangga, diajak duduk baca doa oleh Pak Imam, oleh padai, dibaca ikut anak kau. Allahumma tawwil umurahu, ya Allah panjangkan umurnya. Wa sahih ajsadahu, ya Allah sehatkan badannya. Wa nawwir qulubahu, terangkan hatinya. Wa wasi' arzaqahu, murahkan rezekinya. Wa afsih lisanahu bitilawatil Quran, ya Allah ringankan lidahnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Didoakan. Allahumma ja'al waladan solehah, ya Allah jadikan dia orang yang solehah. Wa ta'atan lillah, yang taat kepada Allah. Wa ta'atan li Rasulillah, yang taat kepada Rasulnya. Wa birral walidai, yang patuh kepada kedua orang tuanya. Wa manfa'ahu linnas, bermanfaat untuk manusia yang lain. Macam tu kalau ulang tahun, bukan pakai balon, pakai lilin. Lilin dibakar, suruh nenek nium. Nenek kau jangan kena nium tu, naik nafas pun lah susah. Tium nek, kau cucung nenek nang kedua belah kau. Lilin lu matinya lah terguling mati nium lilin. Tidak ada ajaran itu. Ngaku umat Muhammad, tapi saya nyatanya melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah baca doa, apa yang kita lakukan? Siapkan nak sedekah. Kalau tengah hari mungkin lauknya, nasinya gulai ayam. Kalau sore bisa jadi nasi goreng atau mie. Lauk apa? Ada ayam, alhamdulillah. Tak ada ayam, telur ebe. Tak ada telur, telur belah dua. Tak go telap, belah empat. Tak go pelin aman. Ini dimulai dari peringatan Maulid Nabi. Kita mau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nyatanya anak kita, cucu kita yang lahir jauh dari ajaran yang ditutup. Maka jangan heran ketika itu anak susah dibentuk, karena kita sudah memberikan pendidikan yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini bukti contoh kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita adakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu mana yang diajarkan, mana yang tidak. Jangan asal peringatan Maulid tapi nyatanya praktek di luar peringatan Maulid tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di spanduk yang kita buat. Nah, setelah kita adakan peringatan yang seperti ini, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, banyak-banyak membaca solawat. Banyak membaca salawat, banyak macam salawat. Terserah. Maka orang-orang tua dulu kalau
nidukkan anak cucunya pakai salawat. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur anaknya. Kini berkembang lagi. Sallallahu ala Muhammad. Silakan mau mana selawatnya. Ada juga selawatnya pakai lagu dangdut, tapi bacanya selawat. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah Allah alaika. Silakan. Apalagi kalau anaknya dah nak tidur, bacaan selawat. Itu yang dah nak tidur. Ada yang tidur dah nak bangun. Nah, itu subuh-subuh kadang-kadang bapaknya dah nak bangun, baca selawat sambil bersih-bersihkan spray itu pura-pura be. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Dah go bangun. Sallallahu alaihi wasallam. Belum go bangun, pindah judul lagunya. Insaflah wahai manusia, jika dirimu ternoda. Dak kau bangun masih kau. Jurus ketiga pasti bangun. Jurus ketiga pasti bangun. Bila Israel datang memang, insya Allah bangun. Kalau dah kau bangun berarti lanak lalu lah tu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, bunyinya bergurau bu. Bunyinya bergurau. Kerana kita subuh tu memang susah. Maka kata ulama kita, kalau mau lihat orang Islam itu kapan? Nah, nengok orang Islam itu kapan? 2 hari raya dan hari besar Islam. Itu nak nengok orang Islam. Kalau nak nengok orang beriman, tengok subuh. Tengok subuh. Jangan tersinggung. Aku nyampaikannya be. Itulah tugas kalau nak tegak kau nyampaikan be. Maka saya kadang sampai ke daerah Tamsi itu ceramah, saya bilang, di sini macam mana Pak? Alhamdulillah apa? Tapi alhamdulillah sampai itu. Ya aku tahu ni masjid kau kataku. Jemaahnya kalau subuh aku pernah lewat nak ke Padang jam 4 siko lah penuh masjidnya. Sehingganya kena penuh, dikunci masjid supaya orang tu jangan keluar. Dan jemaahnya sampai keluar sehingga tak ada yang masuk. Ibu bapak yang berbahagia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajarannya bukan sekadar akhlak itu pakai ilmu. Nah, jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, akhlakul karimah, itu menyangkut dengan ajaran agama. Maka kata orang bijak, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ilmu apapun Rasulullah menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia pakai ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak akhirat pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak kedua-duanya pakai ilmu. Suruhnya dari Rasulullah. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah keuntunganmu untuk dunia, tapi jangan lupa mencari keuntungan untuk akhirat. Keseimbangan hidup itu, keseimbangan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dak do nyuruh macokoan di masjid beda balik-balik. Ndak. Siapa nak dunia pakai ilmu,
Apapun profesi kita, kalau pedagang harus ada ilmu dagang, kalau petani harus ada ilmu petaninya, kalau bengkel ada ilmu bengkelnya, kalau montir ada ilmu montirnya, kalau tukang masak ada ilmu masaknya. Dan ilmu dunia yang kita dapat bukan saja untuk keuntungan dunia, akhirat pun akan kita dapatkan. Bu, ibu kalau masak pedamaran berpahala tak? Bu, ibu masak kue lah, tak usah sebut pedamaran. Bisa tak jadi ilmu yang bermanfaat? Bisa. Ibu Yuli pintar bikin lempar misalnya, Ibu Yuli. Tahu-tahu tetangga sebelah rumah tu istrinya tak bisa bikin lempar, tapi suaminya padek makan lempar. Ini dah tukang buat. Akhirnya datang, Bu Yuli, aku bapaknya tu kalau makan lempar, kalau beli 10 ekor tu awak kebagian paling-paling 2. Tolonglah ajar macam mana membuat lempar. Ibu Yuli dengan murah hati mengajarkan ilmu membuat lempar. Maka setelah itu ibu tu pintar buat lempar, lakinya padek makan lempar, Ibu Yuli dapat pahala. Dan itu ilmu yang bermanfaat. Berjalan terus tu, setiapnya makan lempar ingat dengan Ibu Yuli. Tapi ingat dengan kuenya baik, bukan ingat macam-macam. Ilmu dunia, man arada dunia fa'alaihi bil, siapa ilmu dunia? Ilmu bengkel ada ilmunya. Coba dah kata ilmu. Kata Pak Humaidi, aku bengkel bisa mai motor. Datang Pak Husaini mengatakan, motor aku macam mana nyendat-nyendat, diengkol dan nak hidup, di starter hidup lah betul-betul, nyendat-nyendat belakang. Bawa si kau, kata Pak Muhyiddin. Ya, aku bisa main motor. Pas dibayi Pak Muhyiddin, bukan dak nak engkol, dak nyala hidup gi. Berarti ilmu bengkelnya tak ada tu. Kalau ilmu bengkelnya ada, begitu antar kepada orang bengkel, hidupnya gampang dan tak mati-mati. Itu ilmu dunia. Kemudian apa lagi ilmu dunia? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Nih, ini ilmu dunia, Bu, Pak, ilmu dunia nih, ya. Ilmu dunia. Maka saya dengan ilmu itu enak saya ceramah, karena ada ilmu sound system. Coba datik mik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, terdengar tak? Dah, maka jadi mudah menyampaikan informasi dengan mic. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Coba, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Terdengar Bu RT? Tidak kan? Tapi kena ada mic terdengar. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia. Terdengar tak situ? Terdengar. Coba dah ini, tak terdengar. Ilmu dunia penting, ilmu dunia untuk menuju ilmu akhirat. Kemudian man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak akhirat pakai ilmu. Contoh kita solat, Bapak Ibu, pakai ilmu. Maka syarat jadi imam itu ada, pertama fasih. Nak fasih itu ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tajwid. Ada makharijul huruf, ada ahkamul mat wal qasar, ada ahkamun nun wa tanwin, ada pengecualian kalimat. Nak faham? Maka kami di Duha dengan orang tua ni, ke sekarang tu sudah ada sekali sebulan, sekali 2 bulan ada penyampaian metode membaca Al-Quran yang benar. Maka nak jadi imam tak bisa dengan modal PD berani melala baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dunia pendek. Kenapa? Ilmu tilawah, ilmu tajwidnya tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim mantul pula. Ada tu di dusun saya Pak Saini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai lentar-lentum pula. Ilmunya fasih,
mana yang sa, mana yang sya, mana yang so, mana yang sa, mana yang ha, mana yang kha, mana yang ha. Jangan mana so galau, susah senang sama saja, sin galau-galau, pasih. Kenapa? Imam itu menanggung makmum di belakang, ada ilmunya. Pasal dengan ilmu hidup menjadi mudah. Nyo jadi pakai ilmu di depan menjadi imam yang disenangi oleh masyarakat. Tetapi di samping itu yang kedua ilmunya. Kalau imam macam mana, kalau makmum macam mana, kalau imam sedang baca Fatihah pas ruku, tahu-tahu buang angin, macam mana tindakan imam pasnya sedang ruku, kena pas tegak lagi nahan, pas ruku terbuka tiung. Nyo kalau ditahan tu agak lain bunyinya, kalau dilepasnya tapi kalau ditahan tiung, pas ruku lepas. Apa tindakan imam yang punya ilmu? Bangkit dulu bapak ibu, jangan sampai ruku tu lari. Makmum kehilangan imam, mana imam? Kira imam lari keluar. Imam yang punya ilmu. Selanjutnya apa punya ilmu punya imam? Imam yang punya ilmu, dia tahu kondisi makmum di belakang. Maka kita disunatkan ya Bang Haji Daud yang ketika nak semayang kita nak mulai nengok ke belakang. Apa guna nengok ke belakang? Nengok kondisi makmum di belakang. Ada yang tua, ada yang lah sakit-sakitan, ada yang nak cepat pergi, ada yang lah berjanji. Maka kalau solat itu ringankan. Itu ilmu namanya. Jangan mentang-mentang hafal Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tapi ada kok imam yang meloloi makmum, ada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu akbar. Itu imam meloloi makmum namanya. Kan boleh tak? Boleh tak? Yasin, Allahu akbar. Tapi rata-rata itu tidak macam itu. Ini imam yang paham dengan makmum di belakang. Makanya disunatkan kita semayang tu jangan ayatnya panjang-panjang. Ini ilmu. Jangan overacting, mentang-mentang hafal Quran. Satu rakaatnya 2 halaman. Sekali tanya, apa kabar imam? Mantap, banyak hafalannya. Cuma yo jagalah lagi. Kalau masih tu imam aku dah datang lagi. Itu imam yang tak punya ilmu. Bacaan-bacaannya dipahami. Kemudian itu tentang ilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Yang kedua, dengan seni hidup menjadi indah. Siapapun senang seni, pasti senang. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengajarkan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang indah. Jadi kita suruhnya berlagu, betul? Cuma lagunya sesuai dengan kemampuan kita. Karena lagu Al-Quran itu ada 2. Ada lagu murattal, ada lagu tilawah. Kalau lagu tilawah model yang dibaca anak kita tadi, ada lagu bayati, ada lagu sobah, ada lagu hijaz, ada lagu nahwan, ada lagu ras, ada lagu jiharkah, ada lagu sikah. Tadi Abah sempat bertanya, nak, boleh kau manggil aku ke anak? Nak, itu tuh lagu penutup tuh lagu jiharkah tuh? Enggak, Abah, itu lagu sikah. Wah, pahamnya lagu sikah. Itu lagunya. Tetapi yang lagu seperti anak baca tadi, jangan bawa jadi imam. Salah letak, salah alamat. Mentang-mentang kori usolli patul maghribi salah surakatin mustaqbilalutin imam alina. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum di belakang,
lagu dak gi. Tak bisa, ya. Maka imam itu sesuaikan. Kalau jadi imam lagunya lagu murotal namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ujungnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya pasti ngikut nada imam. Maka imam harus paham juga nadanya. Kalau imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmumnya amin, yang ikut. Tapi kalau yang imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tuh yang nurut nada imam lah tuh. Maka imam tuh betul. Jangan ujungnya pakai lagu tilawah pula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, kata makmum di belakang internet. Macam mana nyawab itu kah? Mulai kiranya ada makmum yang qori pula. Amin. Gawat. Salah tak? Enggak, cuma salah letak. Yang untuk imam lagunya murotal. Kita disuruh pakai lagu supaya seninya. Tengok anak-anak menghafal selawat tadi, menghafal asmaul husna. Coba enggak pakai lagu. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus. Coba pakai lagu. Huwar Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhabur Razaqul Fattahul Alim. La 28. Coba Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus. Sudah kudus apa ya? Maka disuruh zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu yang indah. Macam selawat tadi pakai lagu, azan pakai lagu. Maka seni penting, ya. Azan pakai lagu. Coba dah pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dah datang jamaah, sedangkan pakai lagu asyhadu an la ilaha illallah, lagi tak datang. Apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Dah datang. Maka suruh pakailah lagu, tapi lagunya lagu azan, jangan lagu lain. Azan pakai lagu azan. Ada cerita dia lagu azan, lagu lain. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Hai. Itu ceritanya. Siko tak ada. Aku kalau ada yang macam tu, aku dulu kali ngejarnya. Itu namanya penghinaan. Suruh pakai lagu, maka dengan seni hidup menjadi indah. Kemudian yang ketiga, dengan agama hidup menjadi terarah. Karena agama lah bapak ibu yang mengarahkan kita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, karena arahan agama mongko pakaiannya macam kau. Betul? Apalagi kaum wanita. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajikum wa banatikum wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai para istri Nabi, hai para wanita,
panjangkan jilbabnya. Cuma jilbab di situ maksudnya bukan yang macam ibu tuh. Kalau itu kerudung namanya. Jilbab dalam Al-Quran itu maksudnya sampai ke bawah. Suruh nutup, itu agama. Disuruhnya nutup. Kalau gini kok ada lagi jilbab sakaratul maut. Wah, ada. Ya, ada jilbab sakaratul maut. Panjang, tapi belin sampai 5 kali belin. Sehingga yang punya jilbab lah macam kau be. Leher dah bisa bengkok. 5 kali belin siko. Nak makan lah macam kau be. Dah ada lagi nunduk lagi. Jilbab sakaratul maut. Kenapa? Allah menyuruh kita menutup aurat. Kenapa? Menutup aurat fungsinya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam tubuh kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu dalam orang menikah. Suami pakaian istri, istri pakaian suami, saling menutupi. Disuruh kita berpakaian, suruh kita bergaya. Apalagi yang ibu-ibu, beda dengan kita. Kalau kami ke laki-laki ke bergaya ada separa ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tu kalau bergaya, saya yakin kesiko tadi ada yang sampai 6 kali ngadap cermin. Saya yakin tu. Ya su. Ada yang 6 kali, 7 kali ngadap cermin. Ya berarti. Ada sudah mani ngadap cermin. Berapa pakaian ngadap cermin pula. Nak keluar di kamar lah ngadap cermin pula. Nak turun lah ngadap cermin pula. Nak masuk masjid ke masih ngadap cermin. Ngadap kaca spion. Tak ada salah. Supaya tampilnya elok. Karena wanita tu memang suka bergaya. Kalau bapak-bapak kondak, jangan ada bapak-bapaknya yang kancing bajunya tak selurusan. Bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu rapi. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan, berhias diri, berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlomba mencari perhatian. Betul? Apa maksudnya di situ tak boleh kita mencari perhatian di luar rumah? Kau kadang kita gaya ya di luar rumah, kau main gaya. Kalau di rumah mohon maaf, baju daster mamu bawang, mamu asam, mamu balsem, mamu autan. Tapi kalau keluar lengkap sempurna ya Bu Eli. Dah ada nengko, dah ada nengko. Nanti luar. Kalau kau saya yakin ada go. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Dan kembali kepada apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan nasib kaum wanita. Nyatanya memang wanita berbeda dengan kita, Bang Humaidi. Perempuan itu punya kasih sayang melebihi dari laki-laki. Betul? Bu, betul? Kalau bapak kau makan enak, ada tak ingat dengan anak? Hei Bu, kalau bapak-bapak kau makan enak, ingat tak dengan anaknya? Tidak. Paling-paling apa lauk tadi Pak? Kau cium mamu kau. Kiranya bau kari Bang Betam. Bau kari. Kau cium kan? Patas tu be. Tapi kalau ibu-ibu makan enak, pasti dengan anak dengan cucunya. Betul? Maka ibu-ibu tu di mana ada acara pasti bawa tas. Bawa tas, baru duduk tu nyala ngode kawan. Bu, cucung aku senangnya ku itu tu. Ibu kau nyambung lah pula. Badai lah masuk sih kau. Masuk ke tas tu bawa balik, tiba di rumah anak lagi tak ada, lagi main-main. Gantung di balik pintu. 3 hari lupa. Kata
kata abangnya, "Mak, mama, apa mengutai kucing tu?" Sekali tengok kue untuk cucung tadi lah basi dalam nasi. Memang ibu-ibu tu kasih sayangnya melebihi dari laki-laki, ya. Makanya di dalam perut ibu tu ada namanya rahim, kasih sayang, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, tanpa terasa alarm sudah berbunyi, ya. Saya tu pakai alarm, saya hidupkan alarm tadi 50 menit lebih, 50 menit, ya. Lama tak, Bu? Belum. Mana terasa kamu duduk, aku kena segor. Mobil parkir dengan mobil jalan beda. Mobil jalan tu minyaknya habis, lita. Maka aku paling senang ceramah tu tegak, cepat, lita. Jadi saya ceramah tadi macam kau bukan bergaya, lutun lah cengun. Ibu bapak yang berbahagia, tidak perlu panjang-panjang, yang penting apa yang saya sampaikan bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama tadi, kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad itu yang pertama basyarin la kal basyari, bukan sembarang manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad itu penutup dari semua nabi dan penyempurna dari semua nabi. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Nah, makanya kita dalam memperingati Maulid Nabi ini, kita ingat apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi saya sampaikan, dalam kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad, kita sebut dengan Maulid ini, mari kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalunya memperingati ulang tahun, berarti Allah memberikan umur yang panjang. Mari kita baca doa, bukan bahura-hura, pakai balon, pakai lilin, niup lilin. Tak perlu. Baca doa, sudah baca doa, sedekah, bersedekah kepada orang. Apakah orang suruh datang, apakah makan itu diantar dengan orang, terserah, asal jangan kita melenceng dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tadi saya jelaskan bahwa maka Muhammadin aba ahadim min rajulikum walakin Rasulullah wa taman nabiin. Tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku nabi sudah Nabi Muhammad, wajib hukumnya untuk tidak percaya. Dan juga terakhir tadi saya sampaikan bahwa di dalam apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita punya ilmu. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi, nak dunia pakai ilmu. Wa man aradal akhirah, nak akhirat pakai ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, nak kedua-duanya pakai ilmu. Apabila kita sudah mempunyai ilmu, apapun yang akan kita lakukan akan mendatangkan manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun diri orang lain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.